Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen pengantar tentang fungsi staffing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sakifah Susania dengan NIM 2020-12051. Definisi fungsi staffing. Fungsi staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Macam-macam kegiatan staffing. Kegiatan staffing ada 7 macam, yaitu 1. Perencanaan SDM atau sumber daya manusia, 2. Penarikan atau rekrutmen, 3. Seleksi, 4. Pengenalan dan orientasi, 5. Pemberian balas jasa dan penghargaan, 6. Pengembangan karir, 7. Memanfaatkan tenaga kerja. Mari kita membahas macam-macam kegiatan staffing satu persatu. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Ada 4 langkah pokok perencanaan sumber daya manusia, yaitu untuk kebutuhan masa depan, untuk keseimbangan masa depan, untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian, untuk pengembangan. Nah, untuk menyelesaikan langkah-langkah ini harus dipertimbangkan dengan 2 faktor, yaitu rencana strategi dasar organisasi, beserta tujuan-tujuan, serta taktik untuk membuat. Yang terakhir ada perubahan lingkungan. Dan selanjutnya ada macam jenis kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi. Yang pertama ada kebutuhan akan tenaga kerja, staf atau manajerial. Yang kedua, ada kebutuhan akan tenaga kerja operasional. Lalu bagaimana sih caranya? Cara menentukan jumlah kebutuhan akan tenaga kerja staf dengan meneliti kebutuhan, yaitu melalui analisa organisasi. Jabatan-jabatan dalam struktur organisasi yang masih kosong atau belum ada jabatannya akan menunjukkan beberapa jumlah pejabat yang dibutuhkan. Selanjutnya, cara menentukan kebutuhan akan jumlah tenaga operasional yaitu dengan menganalisa volume kerja dibandingkan dengan kemampuan kerja setiap tenaga kerja. Sebagai contoh, volume kerja sebulan adalah 200 unit barang. Kemampuan kerja per tenaga kerja adalah 20 unit barang. Jadi, kebutuhan tenaga kerja operasionalnya adalah 200 unit dibagi dengan 20. Jadi jumlahnya ada 10 orang. Nah, dalam prakteknya ini, jumlah tenaga kerja operasional yang akan ditarik tidak hanya ada 10 orang saja, melainkan masih harus ditambah dengan cadangannya. Untuk menghadapi adanya tenaga kerja yang tidak masuk kerja maupun yang keluar kerja. Selanjutnya ada penarikan atau rekrutmen. Salah satu bagian yang penting dari rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi atau pada bagian organisasi dari setiap pekerjaan. Bagi tenaga kerja operatif, pernyataan ini dinamakan dengan deskripsi jabatan atau job description. Sedangkan bagi manajerial, ini dinamakan dengan posisi deskripsi. Deskripsi posisi atau position description. Bila mana posisi ini sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan suatu spesifikasi pekerjaan atau job specification. Nah, spesifikasi pekerjaan ini merumuskan latar belakang, pengalaman serta karakteristik lainnya yang dipersyaratkan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
Selanjutnya ada sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber tenaga kerja dari dalam dan sumber tenaga kerja dari luar. Sumber tenaga kerja dari dalam itu ada pengangkatan atau promosi, pemindahan atau transfer, penataran atau upgrading, dan yang terakhir ada taman atau sanak famili karyawan. Selanjutnya ada sumber dari luar organisasi. Itu ada pasang iklan, menghubungi lembaga pendidikan, mengambil dari perusahaan atau organisasi lain, menghubungi kantor tenaga kerja, menghubungi serikat buruh, dan yang terakhir ada sumber-sumber lain. Cara mengidentifikasi sumber tenaga kerja yang efektif yaitu dengan mengadakan evaluasi prestasi karyawan yang memiliki prestasi yang baik. Diteliti asal-usulnya dari mana dan akan dapat ditentukan oleh sumber tenaga kerja yang efektif. Nah, selanjutnya ada seleksi. Seleksi terdiri dari beberapa macam teknik yang dipergunakan untuk menyaring calon-calon pelamar. Yang pertama itu ada metode gawang berantai. Metode gawang berantai adalah metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Calon pegawainya diseleksi secara bertahap. Nah, calon yang diterima menjadi pegawai ini adalah calon yang telah lulus dari seleksi yang diadakan oleh perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada metode kompensatori. Metode ini adalah metode di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa adanya pentahapan. Jadi metode kompensatori itu tanpa adanya pentahapan. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari seleksi. Contoh dari metode seleksi kompensatori adalah penerimaan mahasiswa baru atau dengan model Sipenmaru. Nah, pada umumnya proses seleksi ada beberapa proses yaitu pengisian formulir, ada tes psikologi. Nah, tes psikologi ini terdiri dari tes IQ, tes kecakapan, tes kejuruan, dan tes kepribadian. Yang tiga ada wawancara, dan juga yang terakhir ada referensi. Selanjutnya ada pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan suatu organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Nah, di situ ada juga masa orientasi. Apa sih yang dinamakan dengan masa orientasi? Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman sekerjanya. Selanjutnya ada latihan dan pengembangan. Cara untuk melatih pegawai dalam suatu organisasi itu ada dua. Yang pertama, yaitu melalui metode pelatihan di tempat kerja atau off-the-job training. Dan yang kedua ada pelatihan di luar tempat kerja. Di antaranya ada beberapa macam yaitu self-study atau belajar sendiri, tugas belajar, upgrading, magang, coaching, perputaran jabatan, permainan peranan, seminar, rapat, vestibule school. Selanjutnya ada balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non-finansial,
dan layak pada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberian balas jasa adalah penentuan besarnya gaji atau upah, tunjangan-tunjangan, dan intensif. Wujud kompensasi. 1. Uang. Uang ini dapat berupa gaji dan upah, tunjangan, serta bonus. 2. Ada natura. Natura ini berupa beras, gula, kopi, minyak, dan obat-obatan. Yang ketiga ada kenikmatan. Kenikmatan ini berupa fasilitas rumah, kendaraan, serta kesehatan. Selanjutnya ada pengembangan karir. Pengembangan karir ini terdiri dari promosi, transfer, PHK, serta tujuan pensiun. Mari kita bahas pengembangan karir ini satu persatu ya. Yang pertama ada promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan, tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Promosi ini juga ada promosi kering. Promosi kering itu adalah kenaikan pangkat pegawai yang disertai dengan tanggung jawab, tetapi tidak diikuti dengan kenaikan balas jasanya. Nah, keadaan ini hanya terjadi dalam situasi darurat saja. Tujuan promosi. Tujuan promosi ini yang pertama untuk mengisi jabatan yang lowong dan untuk memotivasi pegawai. Ada juga syarat promosi. Syarat promosi itu ada formasi dan yang bersangkutan cakap atau berprestasi menonjol. Yang terakhir ada prinsip promosi. Prinsip promosi ini terdiri dari dasar keterampilan atau merit principle, yaitu mempromosikan pegawai melalui pembuktian kecakapan pegawai tersebut atau biasanya melalui ujian secara objektif. Yang kedua ada dasar senioritas atau seniority principle. Nah, yaitu mempromosikan pegawai yang didasarkan pada lama kerja pegawai yang bersangkutan. Jadi semakin lama pegawainya bekerja, semakin banyak pengalaman pegawai tersebut. Dan yang terakhir itu ada dasar teman atau spoil system, yaitu pegawai yang akan dipromosikan dipilih dari mereka yang masih memiliki hubungan famili, teman dekat, atau yang sealiran dengan pemimpinan. Nah, yang kedua itu ada transfer. Yang dimaksud dengan transfer adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuan dari transfer ini apa? Tujuan dari transfer ini adalah untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi. Ada dua alasan pokok transfer, yaitu karena permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan. Nah, itu ada merasa tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain, merasa tidak cocok dengan pekerjaan sekarang, lingkungan kerjanya tidak memungkinkan pegawai bekerja dengan baik, dan terakhir ada terlalu lama memegang jabatan. Terlalu lama memegang jabatan ini yang membuat rasa pekerja itu jenuh dan ingin menambah pengalaman di bidang lain. Yang kedua ada karena ingin dari pemimpin sendiri. Nah, karena ingin dari pemimpin sendiri ini ada beberapa macam juga, yaitu pegawai kurang cakap melakukan pekerjaannya, menghindarkan rasa bosan bagi pegawai yang bersangkutan, dan yang terakhir itu untuk menjaga stabilitas dalam organisasi. Selanjutnya ada PHK.
PHK adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawannya. Nah, alasan pemutusan hubungan kerja ini adalah 1. Permintaan pegawainya sendiri, 2. Keputusan perusahaan atau organisasi karena telah melanggar aturan, 3. Pegawai meninggal dunia, 4. Telah habis jangka waktu kontrak kerjanya. Yang terakhir ada pensiun. Tujuan dari pensiun ini adalah untuk mengadakan peremajaan pegawai. Pegawai yang bersangkutan adalah pegawai yang berusia lanjut, pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bekerja dengan normal, dan yang terakhir, posisinya akan diganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.